babak-babak penuh tawa dan air mata. Kita mampu menjalaninya dan bersaksi. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saat memandang ke depan, menduga-duga kemana jalan ini akan mengarah, mencemasi apa yang akan terjadi, menimbang apa yang harus disiapkan, menghadapi berbagai kemungkinan. Untuk itu kita percayai Tuhan pasti menyertai. Di hari ini 5 tahun telah berlalu. Ketika menengok ke masa lampau, menghadapi masa depan, menengadah ke atas, maka tak ada kata lain selain kami ada cuma karena anugerah Tuhan. Mari satukan rasa syukur kita kepada Tuhan sambil kita angkat pujian. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I can sing today. Forever I will praise your name. Hari, minggu, bulan, dan tahun berlalu tak terasa. Masa berganti masa, mengalir dengan berbagai nuansa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya yang sudah memberkati pelayanan GKI Agape itu sampai usia 5 tahun. Untuk itu, mari kita naikkan segala pujian dan hormat kita kepada Tuhan Allah kita sambil kita pujikan. Mulutku penuh dengan pujian.
Mari kita takbiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, saya undang jemput bangkit berdiri. Mari kita menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik dan mengasihi setiap kita. Ucaplah dan lihatlah. Sejak Tuhan
jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Memasuki langkah perjalanan di tahun kelima ini, maka sejenak kita menoleh ke belakang dan mengingat bagaimana hidup dan pelayanan kita. Patutlah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita seringkali lalai dalam tugas dan panggilan sebagai alat Tuhan. Saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui dan memohon pengampunan dari Dia. Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia Allah yang selalu menunggu setiap kita untuk sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Dia tak memandang bentuk dan rupa kita. Engkau pandang bentuk dan rupa. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala pencobaan. Dia Bapa yang Bapa-Ku yang baik, Dia mengerti setiap bahasa dan tetesan air mata. bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi mari kita sambil menghayati ayat lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihi, Dia yang tak memandang setiap bentuk dan rupa kita. Engkau pandang bentuk dan rupa. Dia yang mengasihi kita dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari masing-masing kita datang di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui setiap
pelanggaran dan dosa kita di hadapan-Nya. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tidak memandang bentuk dan rupa kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia mengetahui setiap kedalaman hati kita. Mari kita memohon pengampunan dari Dia. Bapa di dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ampuni dan sucikan setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak memandang rupa dan bentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mau mati bagi setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersyukur, menyembah Dia, karena Dia yang sudah menebus dan mengampuni setiap kita. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar
Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan dibentuk, ditegur lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Denny Waas. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terangkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terangkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan baca sebagian dari firman Tuhan dan kita akan mempelajarinya. Mari berdoa. Betapa agung dan mulianya Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih kuasa-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Baik di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai satu keluarga, maupun sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang bernaung di GKRI Agape Bitung. Kami bersyukur sampai di sini Tuhan sudah memberkati kehidupan dan pelayanan gereja-Mu sampai di usia yang ke-5 tahun. Kami menyadari Bapa, kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena kasih dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, maka segala yang kami rencanakan, bahkan segala yang kami lakukan dalam pelayanan ini tidak akan menghasilkan buah apa-apa, tetapi hanya tinggal kesia-siaan belaka. Kami sungguh bersyukur karena kami berada di dalam kekekalan Tuhan yang menjanjikan kepada kami suatu kepastian bahwa apapun yang kami kerjakan, yang kami beritakan di dalam nama Yesus Kristus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan memberikan buah-buah yang tinggal tetap demi kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini perkenankan kami umat-Mu untuk berdiam diri sejenak di dalam kami mendengarkan firman-Mu, di dalam kami menikmati Engkau ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas, yang lemah,
yang sungguh-sungguh tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus ini. Maka biarlah Roh Kudus, Roh dari sorga, yang akan menguasai hamba dan melayakkan hamba menjadi saluran berkat Allah yang hidup bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari dalam surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Surat Yohanes, surat ya, bukan Injil. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan mari kita simak baik-baik. Sekali lagi, surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang dengar firman Tuhan, kita simpan di dalam hati dan kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah fokus kepada kekekalan. Ada satu tulisan dari Bapak Gereja Eusebius dan kemudian juga sebenarnya itu adalah kutipan dari tulisan Origenes tentang peristiwa kematian Simon Petrus atau Simon anak Yohanes di kota Roma, Bapak Ibu. Jadi mereka mau mengisahkan kepada gereja Tuhan bagaimana peristiwa kematian Simon Petrus pada waktu dia melayani sebagai gembala di kota Roma. Jadi kota Roma itu adalah pusat dari kekuasaan kekaisaran Romawi pada saat itu. Artinya Yohanes dia berada di tengah-tengah pusat penderitaan. Dan puncaknya adalah pada waktu Kaisar Nero dia menjadi seorang kaisar, menjadi seorang penguasa. Bapak Ibu, Nero itu terkenal sangat bengis, sangat kejam. Maka kalau kita coba ikuti, sekarang ini tidak ada orang tua berikan anaknya nama Nero. Atau ada jangan-jangan begitu. Ada orang tua beri nama anaknya Nero Caligis atau Nero Waas. Tidak ada. Kalau nama untuk anjing saya pernah dengar. Mungkin tujuannya supaya anjingnya jadi galak, ditakuti. Nah jadi Nero ini, Bapak Ibu, dia menganggap bahwa orang Kristen itu adalah penghambat. Orang Kristen itu gangguan yang serius yang harus dimusnahkan. Tidak boleh ada di muka bumi ini. Tidak boleh ada di daerah kekuasaan Romawi. Maka akhirnya Nero dia memikirkan satu tindakan yang licik sebagai alasan dia untuk melegalkan tindakan pembunuhan kepada orang-orang Kristen. Apa itu? Dia bakar kota Roma. Ini kisah tidak ada dalam Alkitab.
tapi ini adalah tulisan dari Origenes dan Eusebius. Dia suruh anak buahnya prajuritnya bakar kota Roma, lalu kemudian mereka kambing hitamkan orang Kristen. Dia bilang itu perbuatan orang Kristen. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu itu orang Kristen ditangkap untuk dibunuh. Di tengah-tengah situasi orang Kristen itu dikejar-kejar, maka Simon Petrus dia akhirnya mencoba menyelamatkan diri. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Simon Petrus di sini. Dia sebagai seorang rasul pelayan Tuhan, ternyata kehilangan fokus dalam pelayanan. Kehilangan fokus di dalam mengikut Kristus yang mengutus dia di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 untuk melaksanakan amanat agung. Petrus akhirnya dia coba untuk meninggalkan kota Roma pada waktu malam. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri Bapak Ibu. Ternyata seorang Petrus pun punya perasaan takut mati. Maka dikisahkan pada waktu malam dia coba untuk keluar dari kota Roma, meninggalkan kota Roma. Tetapi apa? Pada waktu dia berjalan di kegelapan malam, dia terkejut karena dia melihat dari hadapannya itu ada satu titik cahaya terang yang bergerak ke arah dia. Dan semakin dekat, cahaya terang itu semakin bertambah besar. Dan begitu terkejutnya dia ketika cahaya terang itu sudah di hadapan mukanya, ada suara yang menyapa Simon Petrus begini, "O Vadis Domini." Yang artinya kalau dalam bahasa Romawi atau bahasa Latin artinya, kamu mau pergi kemana Tuhan? Kamu mau pergi kemana? Nah, di tengah-tengah keterkejutan Simon Petrus karena suara yang dia dengar, dia sangat kenal, itu suara gurunya Yesus Kristus. Maka dia tidak sempat membalas pertanyaan itu dengan jawaban, tapi dia justru balas dengan pertanyaan balik. "O Vadis Domini." Bapak Ibu tahu apa jawaban Yesus? Yesus menunjuk ke arah kota Roma yang terbakar. Disitulah Simon Petrus dia sadar, dia hampir menyangkal Yesus yang keempat kali. Hampir dia menyangkal Yesus yang kesekian kali dalam kehidupannya. Dia begitu terkejut. Wah, ini pengalaman menyangkal Yesus hampir terulang kembali. Dalam kesadaran dia, akhirnya dia kembali ke kota Roma. Dan kita tahu waktu sampai di kota Roma, dia ditangkap oleh prajurit Romawi. Lalu kemudian dia disiksa dan akhirnya dia hendak dibunuh dengan cara disalib. Sama seperti pemimpinnya, Yesus. Pada waktu Simon Petrus, dia sementara dalam proses penyalipan, tiba-tiba dia bilang begini, "Jangan salibkan saya seperti guruku, Tuhanku Yesus. Saya tidak layak. Salibkanlah saya dengan posisi yang berbeda. Itulah kepala di bawah, kaki di atas." Dan kaki tangannya itu direntangkan sampai membentuk cross. Kepalanya tergantung di bawah. Begitulah Petrus dia mengakhiri hidupnya dengan disalib. Ada satu hal Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita terhadap Petrus, makanya di Manado itu ada gereja yang namanya gereja ayam, gereja jago. Pernah tahu ya? Itu di menaranya itu ada ayam. Orang bilang itu gereja ayam, itu gereja jago. Dan misalnya gereja Sion Centrum Teli, itu gereja ayam itu juga. Itu sebenarnya mau mengingatkan orang Kristen jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kekristenan ini penuh dengan tantangan Bapak Ibu. Banyak sekali persoalan penderitaan yang harus kita hadapi. Dan sebenarnya firman Tuhan sudah bilang kepada kita dianugerahkan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Yesus. Firman Tuhan yang sudah bilang. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi juga untuk menderita. Dan kalau kita coba untuk sedikit kembali ke belakang. Wah, Petrus ini gambaran orang
Kristen yang sepanjang hidupnya itu banyak mengalami kondisi gagal fokus. Dia tidak sungguh-sungguh fokus. Bagaimana ketika dia bisa ceplas-ceplos menjawab pertanyaan ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Ya kan? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Simon Petrus yang justru bilang, engkaulah Mesias. Maka kepada Petrus dipercayakan kunci surga. Tapi yang paling penting Bapak Ibu adalah kita melihat ini orang yang begitu menonjolkan diri bahwa dia itu lebih daripada murid yang lain, sampai-sampai Yesus bilang, berbahagialah orang yang kecil karena dia akan dibesarkan oleh Allah. Begitu. Ini Petrus, dia coba untuk menonjolkan dirinya, tetapi yang terjadi dia menyangkal. Hanya karena pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak terkenal yang dicatat oleh Alkitab, tapi dia menyangkal bahwa dia itu adalah pengikut Yesus. Dan bukan itu, Bapak Ibu, yang menurut saya paling menarik itu adalah ketika Yesus sudah dikuburkan, apa yang dilakukan oleh Petrus itu yang menjadi perenungan kita saat ini. Apa itu? Dia yang bilang kepada murid-murid, saya mau pergi tangkap ikan di Danau Galilea. Perkataannya itu secara tidak langsung memprovokasi murid-murid yang lain untuk akhirnya ikut dia kembali tangkap ikan. Padahal Yesus panggil Petrus itu untuk apa? Dari seorang penjala ikan untuk dijadikan penjala manusia. Benar? Tapi setelah jadi penjala manusia, justru dia mau kembali lagi kepada habitat yang lama, jadi penjala manusia. Ini berarti kehidupannya gagal fokus. Fokus itu berarti kita tinggalkan yang di belakang, seperti Paulus yang mengatakan segala sesuatu itu sudah dia lupakan di belakang, dia anggap itu sampah, dan dia hanya memandangkan matanya ke depan untuk berlari-lari mencapai garis akhir. Tapi Petrus tidak demikian, dia masih ingat-ingat kehidupan yang lamanya, dia gagal fokus. Akhirnya kalau kita baca dalam Yohanes pasal 21, disitulah Yesus kembali menggembalakan Simon Petrus dengan pertanyaan yang sangat terkenal sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Kenapa pertanyaan itu diberikan Bapak Ibu? Karena apa? Ternyata Petrus itu tidak sungguh-sungguh serius, hanya fokus kepada Tuhan Yesus, kepada pengajarannya, kepada perintahnya untuk melaksanakan amanat agung. Dan inilah gambaran gereja Tuhan masa ini, Bapak Ibu. Saya mau katakan gereja yang dimaksudkan di sini bukan gereja dalam pengertian gedungnya, bangunannya, tapi gereja di sini gereja rohani. Itulah orang-orang di dalamnya. Kekristenan masa kini banyak yang gagal fokus. Mereka seringkali melupakan yang prioritas, yang justru yang mereka utamakan itu adalah yang remeh-temeh. Meskipun remeh-temeh terkadang itu penting, tetapi ada yang prioritas, yang utama, yang harus menjadi pusat perhatian kita dan tidak boleh sampai kita abaikan. Bapak Ibu, saya mau ceritakan satu lagi. Tadi kisah tentang Simon Petrus, gambaran gereja Tuhan yang saat ini memang sedang hidup tidak fokus kepada yang harus menjadi tujuan hidup kita. Itulah Kristus. Yang kedua, kita mungkin pernah mendengar tentang kisah Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Waktu itu dikisahkan Yesus sedang dalam perjalanan dengan murid-muridnya di daerah perbatasan Galilea dan Samaria. Lalu tiba-tiba datanglah 10 orang kusta. Dan Alkitab mencatat dari 10 orang itu 1 orang dia adalah orang Samaria. Lalu mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus tanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menginginkan ketahiran, Bapak Ibu. Nah, apakah Yesus pada waktu itu langsung menyembuhkan mereka? Padahal Yesus punya kuasa. Dia adalah Allah. Tapi tidak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, pergilah kepada imam. Tunjukkanlah dirimu. Di sini Yesus mau supaya kuasanya itu tidak gampangan, tidak murahan. Ya karena Yesus tahu fokus mereka hanya berkat. Kesembuhan itu berkat, tapi bukan kepada dia sebagai sang pemberi berkat, sang pemberi kesembuhan. Ini persoalan kekristenan zaman sekarang ini, fokus hanya kepada apa? Berkat Tuhan, kesembuhan itu berkat Tuhan.
Tapi seringkali kita tidak fokus kepada Sang Pemberi sembuh. Maka dalam perjalanan Bapak Ibu dipisahkan, tiba-tiba mereka lihat, so bahaya itu orang Bapak Ibu. Itu kusta, so hilang. Wah, mereka senang sekali. Dan Alkitab mencatat yang 9 langsung tumingkas. Pergi, mereka senang karena memang so baik. Tapi yang satu orang, Alkitab catat yang Samaria ini, dia balik, lalu di hadapan Yesus, dia bersujud dan dia menyembah Yesus. Yesus tanya, tadi kan ada 10, yang lain mana? Bapak Ibu mengerti maksud firman Tuhan itu? Itu banyak orang di dunia ini sekarang begitu, hidupnya tidak fokus kepada yang paling penting dari hal-hal penting yang begitu banyak di dunia ini. Kita seringkali gagal fokus kita hanya kepada apa? Pemberian Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi sumber berkatnya, Sang Pemberi berkatnya, itu kita abai. Dan ini mau mengingatkan gereja Tuhan akan realitas pergumulan ini. Nah, firman Tuhan hari ini mau membawa kita untuk melihat tulisan dari Yohanes. Saya sengaja memilih tulisan Yohanes ini karena apa? Yohanes ini kalau kita belajar Bapak Ibu di dalam kitab Injil Yohanes, dia itu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, statement ini bukan Yesus yang berikan kepada dia, tapi dia yang ucapkan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kenapa sampai dia dikatakan murid yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ternyata sepanjang hidupnya bersama dengan Yesus, dia orang yang memang sangat-sangat dekat dengan Yesus. Maka Yesus seringkali dalam kegiatan-kegiatan khusus Bapak Ibu selalu melibatkan Yohanes. Ada Petrus, ada Yakobus, selalu ada Yohanes di dalam. Waktu Yesus makan perjamuan malam terakhir, yang duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus siapa? Yohanes, ya, sebelah kiri itu Yudas Iskariot. Pada waktu Yesus di Bukit Golgota disalib, yang ada di situ Yohanes. Makanya Yesus percayakan mamanya Maria itu untuk Yohanes dia akan. Yesus percayakan kepada Yohanes. Ini ada kedekatan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena memang Yohanes dia orang yang dekat. Maka Bapak Ibu kalau kita belajar, kitab Yohanes itu tidak termasuk dalam kitab Injil Sinoptis. Hanya Matius, Markus, Lukas. 3 kitab Injil ini disebut kitab Injil Sinoptis. Kitab Injil Sinoptis adalah kitab Injil yang menceritakan kisah kelahiran Yesus sejak dia lahir sampai pada waktu dia terangkat ke surga. Kalau Yohanes tidak, Yohanes ini lebih mendalami. Dan apa yang membedakan kitab Injil Yohanes dari ketiga kitab Injil Sinoptis ini? Karena Yohanes banyak berbicara tentang kasih. Dia lebih banyak berbicara tentang kasih secara mendalam. Karena memang itu yang dia rasakan, karena dia dekat dengan Yesus. Maka di dalam surat yang dia kirim ini pun juga, dia sementara berbicara tentang betapa luar biasanya kasih itu, agape itu, yang kemudian dia bicarakan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya sengaja mau membawa kita untuk melihat bahwa hati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Tadi saya dengan istri dalam perjalanan, kami sengaja memang memilih lewat tol. Karena saya tidak mau pas spekul. Kaget nanti di bypass, ada kontainer lewat, itu bisa terlambat. Memang tadi waktu kami pergi di GPI itu, hujannya minta ampun, lebat. Nah, satu hal yang saya mau ceritakan pada waktu kami berdua sementara dalam perjalanan di jalan tol. Tiba-tiba istri menanyakan sesuatu kepada saya. Padahal sebenarnya tidak boleh itu penumpang bicara dengan supir. Itu mengganggu fokusnya. Saya akan mengalami yang namanya distraksi. Saya akan terganggu. Iya kan? Ada tanya sesuatu, mau tidak mau kita harus buka handphone tuh. Itu tidak boleh. Itu membuat perhatian saya tidak ke depan. Perhatian saya akhirnya terganggu ke HP dan juga harus lihat ke dia supaya jangan menjadi teman bicara yang buruk. Saya harus lihat begini. Ya. Tapi akhirnya saya di dalam hati saya menyadari harus itu HP, fokus. Ya.
Memang sepanjang perjalanan kita diperhadapkan dengan ada pemandangan yang menarik. Tapi yang paling penting dari perjalanan itu bukan pemandangan yang bagus di kiri kanan kita, tapi tujuan saya melalui jalan itu mau kemana? Saya mau pelayanan, mau menyaksikan tentang kebesaran Tuhan di sini. Itu tujuan saya, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini mau menolong kita untuk fokus kepada kekekalan. Kekekalan, Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Alkitab, itu bicara tentang sifat Allah. Allah itu kekal, Dia Bapa yang kekal. Dan kalau kita baca dalam doa Musa di dalam Mazmur pasal 90, di sana ada dijelaskan bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah itu sudah ada. Jadi Allah itu Dia adalah Bapa yang kekal. Maksudnya begini, Bapak Ibu, Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Allah itu Allah yang kekal. Pada waktu Allah menciptakan manusia, oke, saya mau jelaskan ini dalam kerangka CFRC, Creation, Fall, Redemption, Consummation. Waktu Tuhan menciptakan, Dia menciptakan kita, manusia itu, menurut selem dan demut, gambar dan rupanya. Artinya kita itu diciptakan memang sebagai ciptaan yang kekal, Bapak Ibu. Sama seperti penciptanya, kita kekal. Itu creation. Tapi fall, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat dia tidak lagi akan hidup kekal, tapi mengalami kebinasaan kekal. Dia tetap akan mengalami kekekalan, tapi tidak seperti Allah. Kemuliaan itu sudah hilang. Dia tidak akan lagi hidup dalam kemuliaan yang kekal, tapi kebinasaan yang kekal. Nah, di sini kemudian Allah tidak membiarkannya. Allah di dalam mersinya, belas kasihannya, kemudian mulai merancangkan ada penyelamatan kepada ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan bilang kepada Hawa, melalui perempuan ini, melalui keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Janji penebusan sudah ada dari situ. Meskipun itu secara simbolis. Sebenarnya pada waktu Tuhan menggantikan kostum, ya, dress code yang digunakan oleh Adam dan Hawa dari anyaman daun pohon apa? Masih ingat? Daun apa? Bapak Ibu ingat di Taman Eden? Pada waktu mereka tahu mereka telanjang, mereka anyam dorong punya pakaian itu dari daun pohon apa? Nanti cari. Ya, nanti cari. Nah, waktu itu kemudian Tuhan ganti, ya, pakaian mereka itu dengan kulit binatang. Waktu kulit binatang itu dikenakan, itu sebenarnya sudah berbicara tentang ada penumpahan darah. Ada simbol darah Kristus di situ. Ada tipologi Kristus di situ. Ya, jadi Allah mau supaya ada penebusan, redemption. Nah, puncaknya dari karya penebusan itu nanti di Kristus, tapi sebelumnya itu diulangi, ditegaskan oleh Tuhan, karena itu berkaitan dengan kekekalan, Bapak. Kekekalan itu berbicara tentang bukan kita mati dalam kekekalan, tapi hidup dalam kekekalan. Maka Tuhan kemudian mulai meneguhkan kembali janji penebusannya itu waktu Dia membuat perjanjian dengan Abraham yang namanya Covenant of Grace. Dia membuat janji bahwa yang pertama Abraham dia akan memiliki tanah. Itu berkaitan dengan land. Land itu punya dua makna, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan dengan Abraham, Covenant of Grace. Yang pertama itu land. Tanah Kanaan itu arti sesungguhnya dari land. Tapi arti kiasannya adalah sorga. Lalu covenant yang kedua apa? Itulah seed, benih. Benih. Arti yang sesungguhnya dari seed benih itu adalah Ishak. Tapi arti kiasan dari seed itu adalah apa? Kristus. Lalu kemudian covenant, janji yang ketiga adalah blessing, berkat. Melalui kamu bangsa-bangsa akan diberkati. Blessing arti yang sesungguhnya Abraham orang terkaya pada waktu itu, Bapak Ibu.
Tapi itu arti sesungguhnya, arti kiasan dari blessing itu adalah keselamatan. Dan ketika berbicara tentang keselamatan, kita menjumpai terminologi kekekalan itu. Dan itu semuanya klimaksnya pada Yesus. Artinya ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, semuanya tergenapi di dalam Yesus. Kita akan mengalami sorga, kita akan mengalami kekekalan, kita akan mengalami penebusan. Semuanya di dalam Kristus Bapa ini. Sehingga ketika firman Tuhan ini bilang fokus kepada kekekalan, itu maksudnya fokus kepada Yesus Bapa ini. Dialah sebagai perantara sorga. Dialah yang menjembatani antara sorga dan bumi ini, dunia ini. Dialah jalan yang menghubungkan dunia ini dan sorga. Maka ketika firman Tuhan bilang fokus kepada kekekalan, artinya fokus kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita sudah fokus? Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya, introduksinya itu panjang. Mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2, ayat 12 sampai 17. Dimulai dengan kalimat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus ini mengingatkan kita kepada apa? Matius pasal 4. Matius pasal 4 itu berbicara tentang Yesus mengalami pencobaan di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari. Benar ya? Nah, pada waktu Yesus selesai berpuasa, Alkitab mencatat dia lapar. Maka pencobaan iblis yang pertama apa? Berkaitan dengan apa? Keinginan daging, Bapak Ibu. Ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Itu keinginan daging. Bapak Ibu, kita butuh daging. Tapi Alkitab melarang kita jangan jatuh kepada keinginan daging. Kita butuh makan, tapi jangan sampai makanan itu menjadi prioritas tujuan hidup kita. Kita butuh uang, tapi uang bukan way of life-nya kita, bukan tujuan hidup kita. Kita butuh segala kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan tersier kita. Kita butuh, karena kita masih di dunia ini. Tapi bukan itu tujuan utama hidup kita. Tujuannya siapa? Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus dia melawan cobaan iblis yang pertama, keinginan daging. Apa Yesus bilang? Manusia hidup, Matius 4 ayat 4. Bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Bapak Ibu. Nah, ini Yesus menangkal pencobaan iblis. Dia kutip firman Tuhan. Nanti cari tahu. Yesus kutip firman Tuhan dari Perjanjian Lama, di mana itu terdapat. Jadi waktu iblis coba untuk mengalihkan Yesus, menggagalkan Yesus, supaya visi misi Bapaknya bagi orang berdosa gagal, tapi Yesus dia lawan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Saya berikan solusi sekaligus bagaimana supaya kita jangan gagal fokus. Ternyata firman Tuhan. Melawan pencobaan iblis, Yesus pakai firman Tuhan. Padahal dia itu adalah firman sendiri. Dalam Matius pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itulah Yesus. Kenapa sampai Yesus masih kutip firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Old Testament? Karena Yesus mau memberikan pengajaran kepada murid-muridnya betapa pentingnya dalam hidup kita terus berpegang, berpaut kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Wah, apakah iblis mundur? Tidak, Bapak Ibu. Apa yang iblis lakukan berikut? Ya, iblis kemudian
Dia membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah. Lalu iblis bilang begini. Nah, sekarang iblis mulai kutip firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang kutip firman Tuhan untuk melegalkan tindakannya yang salah, itu pengikut iblis. Iblis kutip firman Tuhan, sebab ada tertulis. Lalu iblis bilang kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, malaikat-malaikatmu akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Apakah Yesus mengikuti perkataan iblis? Tidak. Yesus bilang apa? Sebab ada tertulis, engkau harus hormat kepada Tuhan Allah. Ya kan? Oh, iblis pergi. Kembali Yesus tetap konsisten kutip firman Tuhan. Yang ketiga, dia bawa ke atas gunung tinggi. Lalu iblis kasih tunjuk, lihat Samuel. Yang kedua itu keangkuhan hidup, Bapak Ibu. Pencobaan iblis yang kedua kepada Yesus berkaitan dengan keangkuhan hidup. Yang pertama itu keinginan daging, yang kedua keangkuhan hidup, yang ketiga keinginan mata. Iblis kasih naik Yesus di atas puncak gunung, lalu iblis bilang, lihatlah semua kota di dunia ini, itu kita punya. Kalau engkau mau mendapatkannya, sujudlah menyembah kepada aku. Yesus kutip firman, enyahlah, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus menyembah Dia. Pergi iblis, Bapak Ibu. Dan inilah yang seringkali menjadi apa? Penyebab kita gagal fokus dalam hidup ini, Bapak Ibu. Apa itu? Keinginan daging. Apa itu? Keangkuhan hidup. Apa itu? Keinginan mata. 3 hal ini yang kemudian dirumuskan oleh Yohanes sebagai 3 hal terbesar yang seringkali membuat orang Kristen kita tidak fokus kepada tujuan hidup kita, itulah Kristus. Yang paling penting adalah dikatakan dalam ayat 17 begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, pertanyaannya, kehendak Allah yang bagaimana, yang seperti apa, yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini? Kita harus baca mulai dari pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ternyata intinya adalah hidup dalam kasih. Hanya itu. Hanya hidup dalam kasih, Bapak Ibu. Hidup dalam kasih artinya kita memiliki dan mengalami kasih Allah. Kalau kasih Allah sudah ada dalam hidup kita, kita mampu untuk mengasihi orang lain, termasuk mengasihi musuh kita. Orang yang seringkali suka susuriakan 4 orang bicara di belakang-belakang. Tuhan tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu karena kasih Allah yang sudah ada di dalam orang hidup. Ya toh? Nah, ada satu bapak dia begini. Bapak Ibu terus terang, kalau mau mengasihi itu susah, ya. Banyak orang pintar berteori, konsep kasih itu begini, prakteknya nol, ya. Itu yang membuat ada gereja suku terbesar Sulawesi Utara yang sampai hari ini Tapela, itu gara-gara apa? Tidak ada kasih, ya kan? Nah, itu penyebabnya karena memang tidak ada kasih. Jujur saya mau katakan, itu bahaya. Ya, ketika kita tidak menampakkan kasih, maka saya mau katakan sebenarnya secara tidak langsung kita katakan bahwa Allah itu tidak ada. Yesus itu tidak ada. Allah itu kasih, kata Alkitab. Allah itu kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu cerita. Ada 2 orang, mereka hidup bertetangga. Katakanlah keluarga A, keluarga B. Ini keluarga A, dia ada punya ayam jago, ayam jantan. Keluarga B ada punya tanaman, ada punya kebun kacili di rumah. Nah, ini keluarga B ini selalu dapat komplain sama keluarga B karena apa? Dia biarkan ayamnya itu bebas berjalan kemana-mana, sehingga seringkali apa? Dia suka cakar tanaman keluarga B. Wah, so bilang 1 kali, 2 kali, masih terjadi. Akhirnya bapak di keluarga B bilang, 1 kali lagi mau jadi, mati nggak nanti Anda. Wah, luar biasa ini keluarga B. Dan memang benar, yang ketiga kali pas ayam lagi cakar-cakar tuh di tanaman, itu bapak dia lihat. Dan tunggu lama, dia ambil batu pun dia lepas. Memang kena di leher pun tak putar-putar tuh ayam. Rupanya keluarga A, bapak keluarga A, dia coba dari jendela
Kasihan tapi ayam soal marhum. So mati Bapak Ibu. Dia sudah pelempar. Nah, so begitu tuh bapak dari keluarga B dengan enteng bajalan telur, dia ambil tuh ayam, dia lempar akan ke kintal keluarga A. Terus bapak di keluarga A dia lihat, oh so nggak ada orang tuh, bapak so masuk, dia keluar ambil tuh ayam. Belum lama mati tuh, dia potong akan siram air panas, cabut di bulu, kok dia bikin jadi opor. Setelah jadi opor, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia bilang ke anak, Opo, antar opor ini ke Birman Sabla, kasih pada orang yang boleh makan sendiri nih berkat Tuhan. Oh, Opo memang dia tahu ini ayam jago. Dia bawa tuh ayam ke keluarga B sebelah. Om, tadi Papa ada pesan, antar ini berkat Tuhan. Bapak dulu. Hari kita sudah bikin jahat pada orang bikin baik begitu. Ya kan? Oh dia makan, jadi keluarga selesai, Bapak Ibu. Besok pagi, waktu tuh Bapak di keluarga ada sementara cuci otot, Bapak di keluarga B juga ada siap-siap dia mau pergi ke tempat kerja. Kong dia bilang, Pak terima kasih, Bapak keluarga B bilang ke Bapak keluarga A, terima kasih nih. Kemarin so antar sadap sekali tuh ayam. Iya, ayam no yang bapak ada bunuh akan. So masuk di puru tuh. Ya, itu membalas kejahatan dengan kebaikan begitu. Nah, ini teori semua Bapak Ibu. Kadang-kadang susah jadi praktek. Tapi disinilah saya mau katakan Bapak Ibu. Alkitab berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih, benar? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, tetapi dari ketiga itu yang terbesar mana? Kasih. Kasih ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan karakter Allah. Allah itu kekal, berarti kasih itu kekal Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup dalam kekekalan, maka kita harus memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Jadi inilah kehendak Allah yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 17 ini. Kalau kita ingin hidup dalam kekekalan, seperti yang dia katakan dalam pasal 1 ayat yang kedua, dia bilang begini, pasal 1 ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin supaya hidup dalam kekekalan, fokuslah kepada Allah, karena Allah itu kasih. Fokuslah kepada Kristus, karena Kristus itu adalah bukti nyata kasih Allah kepada kita orang berdosa. Caranya bagaimana? Rajinlah baca surat kasih Allah Fortoran. Apa tuh surat kasih Allah Fortoran? Kalau kita mau fokus kepada kekekalan, rajin baca ini. Bapak Ibu, sekarang saya lagi punya target sebelum semester tahun ini selesai, berarti bulan Juni ya, Juni. Saya sudah selesai sekali lagi baca Alkitab yang sekian kali. Itu target saya. Dan Bapak Ibu, jujur kita mau jujur bilang begini. Ketika kita baca sekali lagi Bapak Ibu, kita Tuhan, siapa kita ini ya Bapa? Ternyata firman-Mu ini yang saya anggap sudah mengerti, ketika saya baca kembali, membuat saya selalu bertanya-tanya, kok begini, kok begitu? Dan ini sungguh saya mau mengakui bahwa kedaulatan Tuhan dalam hidup kita manusia itu luar biasa. Saya berpikir saya sudah mengerti firman Tuhan. Tapi ketika saya baca kembali lagi, ini rahasia Allah luar biasa dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita fokus kepada kekekalan itu. Solusinya mulai dengan apa? Baca Alkitab. Maka di tengah-tengah kesibukan kita Bapak Ibu, install tuh aplikasi Alkitab elektronik. Ya toh?
baca account. Kalau bahas status, jangan terlalu banyak galau di dunia maya. Posting itu firman Tuhan. Ya, orang lain baca, orang dapat berkat dari situ. Ya kan? Setuju? Fokus mulai dengan firman Tuhan. Ya? Harus fokus dengan firman Tuhan. Kalau tidak, maka yang terjadi Bapak Ibu, aduh kasihan. Orang hidup ini kasihan. Kita mau tutup dengan satu cerita untuk menolong kita. Ini sebenarnya cerita ilustrasi ini kita dapat dari istri. Jadi begini Bapak Ibu. Ada seorang bapak, dia datang kepada pendetanya. Dia bilang begini, pendeta, kita sudah mau gereja lagi di sini. Kita semua cari tempat lain. Pendeta dengan tenang bertanya kepada dia, siapa kamu? Ada masalah apa kau sampai mau pindah? Begini pendeta, kita terus terang kecewa dengan pelayanan di gereja ini, kecewa dengan pendeta, model ibadahnya juga kita tidak terlalu suka. Jujur kalau kita mau bilang pendeta, kita tidak bertumbuh di sini. Pendeta dia hanya ambil-ambilkan kepala. Lalu dalam hikmat Tuhan dia bilang begini, Bapak, sebelum Bapak tinggalkan ini gereja, boleh kita minta sesuatu kepada Bapak untuk Bapak lakukan? Boleh loh pendeta, anggap juga sebagai kenang-kenangan loh pendeta. Anggap sebagai kenang-kenangan. Ya, apa tuh pendeta yang kita mau baking akan? Begini Bapak, Bapak tunggu nih di sini. Kita ragu-ragu mau ke pastori. Tapi pendeta dia ke pastori, dia ambil satu gelas transparan, lalu dia isi tuh air memang sampai memang penuh tuh, sampai di atas. Lalu dia bawa tuh air itu, lalu dia kasih ke tuh Bapak. Pak, permintaan kita adalah tolong Bapak berjalan putar ini gereja, kelilingi ini gereja sebanyak 3 kali. Dengan catatan, ini air di gelas ini boleh tumpah 1 tetes pun. Bisa nggak Bapak? Kita mau coba. Dia coba. Karena hormatnya dia kepada pendeta. Dia baca alam pelan-pelan Bapak Ibu. Pelan-pelan. Kok DP mata memang selalu tertuju kepada itu air di gelas. Dia pegang akang, baca alam pelan-pelan. Supaya tidak menimbulkan ada getaran. Pelan kali dia. Mata fokus. Sementara dia berjalan keliling di tamang, udah bikin apa anak? Oh, ada sementara bikin sesuatu, tapi mata tetap di sini. Hanya mulut yang jawab, tapi mata terus di sini. Dia putar pelan-pelan sampai akhirnya Bapak Ibu 3 kali dia putar, dia berhasil. Oh pendeta tanya, bagaimana? Berhasil pendeta. Kita putar 3 kali dan tumpah 1 tetes. Saudara tahu, kata pendeta, kenapa sampai itu air tidak tumpah? Kita pikir, oh pendeta, bisa jadi karena kita mata ini hanya fokus ke air di gelas ini. Sampai tadi ada tamang kaum bapak yang panggil pak kita tidak mau lihat pada orang. Kita mata tetap fokus ke ini air di gelas. Langsung pendeta bilang, begitu juga Bapak, kalau orang beribadah di gereja, kalau orang salah fokus, begitu orang mau kecewa. Orang bukan fokus ke kepala gereja Kristus. Orang hanya fokus ke siapa DP manusia, DP situasi kondisi di dalam. Orang mau kecewa. Fokus juga ke situ, ya. Fokus juga kepada Kristus. Sama seperti tadi Bapak fokus tuh air di gelas. Akhirnya apa? Aman-aman saja. Bapak Ibu, orang berperjalanan di dunia ini mesti panjang. Jangan lupa itu. Selalu ada hambatan berkaitan dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Kalau mau supaya orang berhasil, ingat baik-baik DP solusi apa tadi? Oke? Nah, mari kita baca sebagai penutup. Yohanes 15 ayat 7.
Ini Yohanes yang menulis surat 1 Yohanes, dia juga tulis di situ. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama dengan bersuara. Yohanes 15 ayat 7. 1, 2, mulai. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kehalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghukum orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh hamba pendeta, majelis, komisi kostor, dan guru-guru sekolah minggu. Dengan kasih dipersilakan.
Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan dalam berbagai kebaikan. Sebagai ungkapan syukur atas berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagi hidupku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagi hidupku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengatakan bahwa benar Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami berbagai macam hal di dalam hidup ini, ada suka ada duka, di dalam kehidupan keluarga pribadi, bahkan di dalam kehidupan sebagai bagian dari berjemaat di gereja GKI Bitung. Tetapi Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, boleh sanggup untuk berkata kami bersyukur kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Maka terima kasih kami diingatkan dengan firman-Mu Tuhan, bahwa di dalam hidup ini ada banyak hal yang boleh mengganggu setiap hati, pikiran, pandangan kami, tetapi kami harus fokus hanya kepada Tuhan. Dengan firman Tuhan yang akan menuntut, meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih untuk nama-Mu, bahwa pendeta informasi yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami semua, untuk semakin dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Berkati nama-Mu ini bersama dengan istri dan anak-anak, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dunia.
Terima kasih Tuhan, bahkan bagi kami semua yang boleh mengalami kasih Tuhan tiap-tiap waktu Tuhan. Berkat kesehatan, berkat boleh melewati Tuhan tantangan pergumulan yang ada. Dan pun kami tahu di depan sana kami tidak tahu akan seperti apa, tetapi kami percaya di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, ada pengharapan. Untuk itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Bagi kami keluarga yang mengalami pergumulan sakit, yang mengalami pergumulan ekonomi, bahkan banyak hal Tuhan yang kami semua tidak tahu, tapi Engkau yang paling tahu. Dengarkanlah dan lihatlah setiap doa, air mata dan seruan yang dinaikkan kepada Tuhan. Bahkan gerejamu ini Tuhan boleh ada sampai 5 tahun, Tuhan hanya anugerah kemurahan Tuhan, boleh menapaki hari-hari Tuhan di situasi yang sulit, bahkan juga ada sukacita besar Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, besar anugerah Tuhan bagi gereja ini, dan masih terus Tuhan mau melangkah dengan visi yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam pengharapan, di dalam iman, bahkan keselamatan Tuhan boleh terus dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan, majelis, komisi, bahkan semua jemaat yang ada Tuhan, untuk boleh bergandengan tangan satu dengan lainnya bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan yang ada, bahkan juga pekerjaan misi yang Tuhan percayakan untuk gereja ini jalan yang Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami juga yang jauh, yang studi, yang bekerja, yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan buka jalan dan Tuhan yang menuntun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di sukacita ini kami berikan persembahan, Tuhan menguduskan untuk boleh dipakai bagi pelayanan pun, bagi pekerjaan renovasi di tempat ibadah nanti. Tuhan memberkati sehingga semua boleh selesai tepat waktunya Tuhan, dan kami boleh terus bersama-sama boleh melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib bagi pembangunan renovasi tempat ibadah. Terima kasih Tuhan, kami membawa